Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Ramawati dengan NIM 21060019. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai bab 9, yaitu pengantar fluktuasi ekonomi. Di dalam bab ini kita akan belajar mengenai fakta tentang siklus bisnis, bagaimana jangka pendek berbeda dari jangka panjang, pengantar peminat agregat, pengantar agregat supply dalam jangka pendek dan jangka panjang, serta bagaimana model permintaan agregat dan penawaran agregat dapat digunakan untuk menganalisis jangka pendek dan efek jangka panjang dari guncangan. Pertama itu kita akan membahas mengenai fakta-fakta tentang siklus bisnis. Pertumbuhan PDB rata-rata 3,3 sampai 3,5% per tahun dalam jangka panjang dengan fluktuasi besar dalam jangka pendek. Konsumsi dan investasi berfluktuasi dengan GDP, tetapi konsumsi cenderung kurang stabil dan investasi yang lebih stabil daripada PDB. Pengangguran meningkat selama resesi dan jatuh selama ekspansi. Hukum Okun yaitu hubungan negatif antara GDP dan pengangguran. Ini merupakan tingkat pertumbuhan real PDB pada konsumsi yang grafik berwarna biru ini merupakan PDB real tingkat pertumbuhan, sedangkan berwarna oranye ini yaitu tingkat pertumbuhan konsumsi. Lalu ini merupakan tingkat pertumbuhan real PDB, konsumsi, dan investasi. Ini sama itu tingkat pertumbuhan real PDB, konsumsi, dan investasi. Garis hijau ini itu merupakan tingkat pertumbuhan investasi. Oranye merupakan konsumsi, dan biru merupakan real PDB. Lalu ini merupakan grafik pengangguran. Dapat dilihat pada grafik ini bahwa pengangguran memuncak itu pada tahun 1980 sampai 1985. Selanjutnya hukum Okun. Hukum Okun tadi yaitu menggambarkan persentase dari perubahan PDB real dan tingkat pengangguran. Hukum Okun dapat dengan persamaan delta Y per Y. Selanjutnya itu indeks leading indikator ekonomi. Ini diterbitkan bulanan oleh Conference Board yang bertujuan untuk memperkirakan perubahan dalam kegiatan ekonomi 6-9 bulan ke depan. Indikator ini digunakan dalam perencanaan oleh bisnis dan pemerintah meskipun tidak menjadi prediktor yang sempurna. Komponen indeks LEI yaitu ada rata-rata pekan kerja di bidang manufaktur, klaim awal mingguan untuk asuransi pengangguran, pesanan baru untuk barang-barang konsumsi dan bahan, pesanan baru barang modal non-defense, kinerja vendor, izin bangunan baru dikeluarkan, indeks harga saham, M2, yield spread 10 tahun minus 3 bulan pada threshold, indeks ekspektasi konsumen. Ini merupakan grafik dari indeks leading indikator ekonomi. Horizon waktu di makroekonomi. Dalam jangka panjang, yaitu harga fleksibel menanggapi perubahan penawaran atau permintaan. Dari jangka pendek, banyak harga lengket di beberapa tingkat yang telah ditentukan. Ekonomi berperilaku berbeda ketika harga itu kaku.
kita kaji lagi pada materi bab 3 sampai bab 8 tentang teori makro klasik. Output ditentukan oleh sisi penawaran, yaitu dari persediaan modal tenaga kerja dan teknologi. Perubahan dalam permintaan untuk barang dan jasa hanya mempengaruhi harga, tidak kuantitas. Mengonsumsikan fleksibilitas harga lengkap itu berlaku untuk jangka panjang. Ketika harga kaku, maka output dan kesempatan kerja juga tergantung pada permintaan, yang dipengaruhi oleh yang pertama itu kebijakan fiskal, yaitu G dan T, kebijakan moneter, serta faktor-faktor lain seperti perubahan eksogen. Model permintaan agregat dan penawaran. Paradigma sebagian besar ekonom utama dan pembuat kebijakan gunakan untuk berpikir tentang fluktuasi dan kebijakan untuk menstabilkan perekonomian ekonomi. Menunjukkan bagaimana tingkat harga dan output agregat ditentukan, menunjukkan bagaimana perilaku ekonomi adalah berbeda dalam jangka pendek dan jangka panjang. Permintaan agregat. Kurva permintaan agregat menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan kuantitas output yang diterima. Untuk intro bab ini dengan model AD dan AS. Kita menggunakan teori sederhana permintaan agregat berdasarkan teori kuantitas uang. Untuk bab selanjutnya itu pada bab 10 sampai bab 12 itu untuk mengembangkan teori permintaan agregat secara lebih rinci. Persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat. Pada materi bab 4 yaitu mengingat persamaan kuantitas MF sama dengan PY. Untuk mengingat nilai M dan F, persamaan ini menyeratkan hubungan terbalik antara P dan Y. Miring ke bawah AD melengkung. Ini menunjukkan peningkatan tingkat harga menyebabkan penurunan keseimbangan uang real, M atau P. Hal ini menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa. Jika AD bergeser dari AD1 ke AD2, hal ini mengartikan bahwa peningkatan jumlah uang beredar itu meningkat. Akhirnya itu menggeser kurva AD itu ke kanan. Penawaran agregat dalam jangka panjang. Pada materi bab 3 dalam jangka panjang, output ditentukan oleh persediaan faktor dan teknologi, yaitu Y sama dengan F, K, L. Y ini adalah penuh kerja atau alam tingkat output di mana sumber daya perekonomian sepenuhnya bekerja. Kerja penuh ini berarti bahwa pengangguran sama tingkat alamnya atau tidak nol. Ini merupakan kurva penawaran agregat dalam jangka panjang. Y ini tidak tergantung pada P. Jadi garis RAS ini yaitu vertikal. Jangka panjang efek dari peningkatan M, yaitu dalam jangka panjang hal ini menimbulkan tingkat harga jika dari P1 ke P2. Peningkatan M peningkatan M ini itu dapat menggeser dari AD1 ke AD2, yaitu bergeser ke kanan. Penawaran agregat dalam jangka pendek, banyak harga kaku dalam jangka pendek. Untuk saat ini, kita asumsikan semua harga terjebak pada tingkat yang telah ditentukan dalam jangka pendek. Perusahaan bersedia untuk menjual sebanyak pada tingkat harga sebagai pelanggan mereka bersedia untuk membeli. Oleh karena itu, penawaran agregat dalam jangka pendek atau SRAS kurva adalah horizontal. Ini merupakan kurva penawaran agregat dalam jangka pendek. Garis SRAS ini yang bersifat horizontal itu menunjukkan tingkat harga tetap pada tingkat yang telah ditentukan dan perusahaan menjual sebanyak permintaan pembeli. Dampak jangka pendek dari peningkatan M itu dalam jangka pendek itu menyebabkan harga kaku.
dan menyebabkan peningkatan permintaan agregat bergeser ke kanan. Hal ini artinya menyebabkan output meningkat dari Y1 ke Y2. Dari jangka pendek ke jangka panjang, seiring waktu harga secara bertahap menjadi kemandekan. Eh, dalam equilibrium jangka pendek, jika Y lebih besar dari Y, itu menyebabkan harga naik. Jika Y lebih kecil dari Y, itu menyebabkan harga turun. Jika Y sama dengan Y, itu artinya harga konstan dalam jangka panjang. Penyesuaian harga adalah apa yang menggerakkan perekonomian untuk yang jangka panjang, itu keseimbangan. Efek SR dan LR dari delta M besar dari 0. A ini merupakan equilibrium awal, lalu B yaitu equilibrium jangka pendek setelah FED meningkat. C merupakan equilibrium jangka panjang. Guncangan yaitu perubahan eksogen di supply atau demand. Guncangan sementara mendorong perekonomian dari kesempatan kerja penuh. Contohnya itu penurunan eksogen dalam kecepatan. Jika jumlah uang beredar tetap konstan, penurunan F berarti penurunan V berarti orang akan menggunakan uang mereka dalam transaksi yang lebih sedikit, menyebabkan penurunan permintaan barang dan jasa. Efek dari permintaan guncangan negatif yaitu menyebabkan AD bergeser ke kiri dari AD1 ini ke AD2. Itu hal ini menyebabkan menekan output dan kesempatan kerja dalam jangka panjang. Seiring waktu, harga jatuh dan ekonomi bergerak ke bawah kurva permintaan ke arah penuh kerja. Guncangan pasokan, sebuah pasokan mengubah biaya produksi, mempengaruhi harga dan perusahaan dan biaya perusahaan. Hal ini disebut dengan guncangan harga. Contoh merugikannya yaitu ketika cuaca buruk mengurangi hasil panen, itu mendorong harga pangan meningkat. Lalu pekerja berserikat bernegosiasi untuk kenaikan upah. Lalu peraturan lingkungan baru membutuhkan perusahaan untuk mengurangi emisi. Perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi untuk membantu menutupi biaya kepatuhan. Kita contohkan yaitu pada studi kasus guncangan minyak pada tahun 1970, yaitu pada awal tahun 1970-an OPEC koordin- OPEC koordinat melakukan pengurangan pasokan minyak. Hal ini menyebabkan harga minyak naik. Itu pada tahun 1973 harga minyak naik sebesar 11%. Lalu pada 1974 naik sebesar 68%. Lalu turun kembali pada tahun 1975 sebesar 16%. Kenaikan harga minyak ini yang tajam ini merupakan goncangan pasokan karena mereka secara signifikan mempengaruhi biaya produksi dan harga. Merupakan kurva dari studi kasus minyak pada tahun 1970. Harga minyak pergeseran dari SRAS menyebabkan output dan dalam ketiadaan guncangan harga lebih lanjut. Harga akan jatuh dari waktu ke waktu dan ekonomi bergerak kembali menuju kesempatan kerja. Efek efek diprediksi dari guncangan minyak itu yaitu inflasi meningkat, pengangguran meningkat, warna merah ini, grafik warna merah ini merupakan harga dari minyak yang meningkat, sehingga
dari dampak harga minyak meningkat ini menyebabkan inflasi juga ikut meningkat. Sehingga jika dampak dari inflasi menyebabkan pengangguran juga akan meningkat, ditunjukkan oleh grafik kurva warna hijau. Dengan harga minyak meningkat, maka menyebabkan guncangan pasokan besar. Pada tahun 1980, sebuah pasokannya itu meningkat menguntungkan penurunan yang signifikan dalam harga minyak, sebagai model memprediksi inflasi dan pengangguran turun. Kebijakan stabilisasi. Tindakan kebijakan yang bertujuan mengurangi keparahan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Itu merupakan pengertian dari kebijakan stabilisasi. Contohnya itu menggunakan kebijakan moneter untuk memerangi efek guncangan penawaran yang meningkat. Menstabilkan output dengan kebijakan moneter. Eh, ini merupakan dari kurva, yaitu mengakomodasikan shock dengan menaikkan agregat permintaan. Hasilnya itu P adalah lebih tinggi secara permanen, tetapi Y tetap di tingkat penuh. Baiklah, untuk ringkasannya, dalam jangka panjang, itu harga fleksibel, output dan kesempatan kerja selalu pada tingkat alami mereka dan teori klasik berlaku. Sedangkan dalam jangka pendek, harga kaku, guncangan dapat mendorong output dan kesempatan kerja jauh dari tingkat alami mereka. Permintaan agregat dan penawaran, kerangka kerja untuk menganalisis fluktuasi ekonomi. Kurva permintaan agregat miring ke bawah, lalu kurva penawaran agregat jangka panjang adalah vertikal. Karena output tergantung pada teknologi dan faktor pasokan, tapi tidak dengan harga. Kurva penawaran agregat jangka pendek adalah horizontal, karena harga kaku pada tingkat yang telah ditentukan. Guncangan agregat permintaan dan penawaran menyebabkan fluktuasi GDP dan kesempatan kerja dalam jangka pendek. Pemerintah dapat mencoba untuk menstabilkan ekonomi, yaitu dengan melakukan kebijakan moneter. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Uh, Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.